Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Sekaligus nanti bakalan kita konfigurasi routing statik di Cisco Packet Tracer. Untuk KD-nya pertama poin 3.4 mengevaluasi routing statis, 4.4 mengkonfigurasi routing statis. Kemudian di sini ada IPK-nya, ada di sini pastinya ada tujuan pembelajarannya. Sekaligus materi pembelajaran, prinsip dan cara kerja routing statik, perintah dasar routing statik, aturan tata routing statik. Tapi nanti konfigurasinya kita menggunakan Cisco ya. Jadi aturan sama perintahnya itu untuk konfigurasi routing statik menggunakan Cisco. Oke, baik, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, kita lihat dari ciri-ciri routing statik dulu nih. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Maksudnya dari konfigurasi tentang jaringan yang dituju secara manual dari routing statik itu apa sih? Di sini saya udah buat topologinya ya, mungkin lebih jelas di analogikan lah. Sini saya udah buat topologinya. Saya contohin ada 3 router, antara router Bogor yang biru ini, router Depok yang tengah kuning, kemudian router Jakarta. Nah, nantinya di sini kan ada switch ya, gedung A yang di Bogor. Agar nantinya jaringan yang di gedung A Bogor ini bisa terhubung dengan jaringan yang ada di gedung Jakarta A yang ada di warna hijau sebelah sini. Nah, berarti nanti kita tentukan tujuannya mau kemana. Misalkan dari gedung Jakarta, berarti dia harus lewat mana. Nah, itu kita yang nentuin lewat mananya. Nah, kan agar nantinya router Bogor ini agar saling terhubung ke Jakarta, kalau misalkan dilihat dari topologi di sini, maka dia harus melalui Depok dulu, harus lewat Depok dulu, yaitu nanti lewat sini dulu nih, lewat Depok. Bisa jadi ada nanti topologi misalkan dari Bogor ke Cianjur. Nah, itu bisa jadi ke Cianjur dulu baru ke Jakarta. Itu tergantung kita untuk rutenya, routingnya. Tapi dikarenakan topologinya seperti ini, jadi supaya bisa kita terhubung ke Jakarta berarti harus lewat Depok dulu. Untuk keuntungan ya, atau mungkin kelebihan dari routing statik, yang pertama kinerja prosesor router, meringankan kinerja prosesor router. Maksud dari meringankan itu, kalau kalian nanti udah belajar tentang routing dinamis, mungkin kalian nanti bisa bandingkan antara kinerja dari prosesor router sama prosesor routing statik sama prosesor routing dinamis. Karena nantinya kalau misalkan routing dinamis itu yang bekerja itu keseluruhan adalah si router. Jadi kemungkinan resource memory atau yang dipakai oleh si router itu lebih lumayan banyak prosesornya. Kemudian routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-solve dengan tujuan membajak traffic. Ya, mungkin karena mungkin di sini nanti ada kerugiannya. Jadi routing statik itu untuk jaringan berskala kecil, jadi rentan lah terhadap hacker. Karena kan biasanya hacker itu masuk pada saat jaringan kita itu sedang banyak yang diakses atau down. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Biasanya kalau hanya ngerouting nggak perlu pengaturan bandwidth. Untuk kerugian menggunakan routing statik, admin jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Nah, admin harus tahu nih segala informasi IP dari tiap-tiap router yang digunakan di jaringannya. Misalkan di router Bogor, ada lagi nanti di routernya ada router di Bogor, misalkan ada Parung Bingung, ada Cibinong. Nah, itu nanti dia harus tahu. Di Depok belum, nanti ada Sawangan, ada Pangasinan, itu dia harus tahu. Kemudian hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil ya, karena
Kalau terlalu besar nanti kita gabungin sama poin ketiga. Nah, ini adminnya cukup rumit dibandingkan routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Jadi misalkan di router Bogor ini ada Parung, Cibinong, sama misalkan Jampang. Nah, agar misalkan dia terhubung ke di Depok itu ada Sawangan Pangasin, maka dia harus ngerute secara manual kecamatan-kecamatan yang ada di Depok. Contohnya seperti itu, contoh kecil ya. Selanjutnya, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing status yang dilakukan secara manual. Ya, rentan karena dia harus tahu informasinya. Maksudnya itu dia harus tahu nih, misalkan dari router Bogor ya, di sini misalkan ada jaringan yang Parung ya, dia mau ke Sawangan. Nah, dia lupa nih, ternyata dia harus lewat Depok dulu. Saking banyaknya entry data yang digunakan, dia malah masukin IP atau router yang ada di Cianjur misalkan, yang di sebelah sini misalkan. Oke, untuk prosedur konfigurasinya yaitu ada 3 cara. Ini menggunakan IP route ya. IP route nanti di mode global konfigurasi. Dengan prosedur ini destination-nya. Nah, ini destinasinya, ini tujuannya itu mau kemana. Nah, ini digunakan adalah network ya. Walaupun ini kelas A, tapi saya menggunakan slash 24 subnetting slash 24. Nah, di sini menggunakan namanya exitnya itu adalah exit interface. Interface-nya apa? Exitnya tergantung nanti apakah fasternet atau serial. Kemudian next hop-nya, kalau next hop itu nanti menggunakan IP-nya. Ketiga adalah exit interface next hop, ini kedua-duanya. Oke, baik, langsung aja kita konfigurasi ya. Nanti kalian bisa isi aja ujian praktek, kemudian nama kelas dan tanggalnya sebelum memulai prakteknya. Langsung aja kita konfigurasi interface-nya. Konfigurasi interface ya, di sini ada soalnya. Yang pertama, ubah hostname gedung A ya, jadi router ini harusnya router Bogor. Belum saya ubah router Bogor. Nah, kita ubah jadi router Bogor. Ini kita ubah jadi router Bogor. Kita menggunakan mode CLI enable Google Terminal. Kemudian kita ganti ya, perintahnya itu hostname router Bogor. Oke, selanjutnya konfigurasi interface-nya. Nanti ini kan di gedung A ya, gedung A yang berarti yang kesini itu interface fasternet 0/1. Nanti IP-nya adalah 192.168.10.0. Ini saya udah kasih di topologinya node-nya. Kemudian yang serialnya yang 001 itu yang menuju ke router Depok ya. Nah, IP-nya 10.10.2. Saya menggunakan subnet kelas subnet slash 24. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Nah, di sini ya biar lebih enak. Nah, langsung kita config interface fasternet 0/1 ya, karena di portnya itu connect ke port 1. Kemudian di sini kan masih merah ya. Nah, ini harus dihidupkan dulu nih interface-nya. Perintahnya adalah no shutdown. No shutdown. Nah, di sini dia hijau nih. Biasanya kalau hijau itu udah up lah. Kalau oranye itu masih proses. Selanjutnya kita masukin IP-nya. IP address 192.168.10. Berapa ya? 1 deh, ini nantinya sebagai gateway di PC-nya ya. 55.0. Nah, saya menggunakan /24. Oke, selanjutnya kita masuk ke serial 001 ya. Serial 001 ini menuju ke Depok sini.
Oke, biar memastikan kita sudah pindah interface, exit dulu aja. Interface serial 0/0/0/1 0. Nah, ini saya singkat ya, itu INTSA, itu interface serial. Selanjutnya kita masukin IP-nya. Berapa? 10.10.10.2. Nah, di sini saya menggunakan /24 ya. Jadinya 255. Kalau saya menggunakan /8 kan 255.0.0.0 ya, itu kalau kelas A. Tapi di sini saya, kalau kalian udah belajar subnetting, di sini saya menggunakan IP subnet /24. Oke, selanjutnya sudah kita tampilkan dulu show IP interface brief. Nah, ini mau lihat IP di tiap interface-nya. Udah masuk ya konfigurasi kita untuk partnernet 0/1 ini. Jadi kita lihat di sini itu 10.1 sesuai, kemudian serialnya 10.10.2. Oke, lanjut ke router Depok. Nah, router Depok kita di sini pertama kita ubah dulu apa nih, kita ubah foto konfigurasi di router gedung Depok ya. Nah, nanti ini kita ubah dulu name-nya nih ya, ini kan masih di Bogor nih. Nah, ini di Depok yang ini ya, Depok ya, pastikan udah diklik di Depok. Kita konfigurasi enable salah sih. Jadi kalau misalkan kalian itu ragu sama ketikannya, di tab aja itu bisa. Config terminal contohnya seperti itu. Kemudian kita ubah name jadi router Depok. Nah, setelah itu kita konfigurasi. Nah, ini ada 3 konfigurasi interface. Kalau teman-teman lihat di sini, yang fasternet ini menuju ke switch, yang serial 001 itu menuju ke Jakarta ya, ke router Jakarta sini. Kemudian serial 000 itu menuju ke router Bogor. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Oke. Untuk yang interface yang ke switchnya aja dulu ya, yang ke gedung A dulu. Interface fasternet 0/1 ya. Di sini karena 0/1 portnya. Ya, kita config yang ini dulu. Selanjutnya kita hidupkan interface-nya 01 atau disingkat 0SH. Kita masukin IP-nya 192.168 20.1 255.255.255.0. Exit. Kita masuk ke interface serial 00 ya. Nah, nanti IP-nya 10.10.10.1 yang ini, serial 00 ini yang menuju ke Bogor. Interface serial 0/0/0. Hidupkan SH. Nah, jadi kalau misalkan di router itu tadi kan masih merah ya, karena dia harus diaktifkan kedua interface ya, jadi di router Bogor sama di router Depok. Jadi nanti dia hidup dua-duanya, up. Kemudian kita masukin IP-nya 10.10.10.1 menggunakan /24. Oke, lanjut lagi kita config yang serial 001 dengan IP 20.20.1/24. Ini adalah yang menuju ke router Jakarta ya, serial 001 nih. Kita bisa lihat di sini topologinya. Kita exit dulu, masuk ke serial 001, hidupkan interface-nya NoSH, kemudian masukin IP-nya 20.20.20.1 menggunakan /24 255.255.255.0. Oke, kita lihat lagi. Jadi kalau perintahnya itu mau menjalankan show IP interface brief, kan nggak bisa ya kalau di mode interface. Jadi kita kasih depannya itu adalah perintah do. Kita cek dulu udah sesuai atau belum. Udah 20.1 10.10.1 20.20.1. Oke, udah sesuai. Kita lanjut ke interface
gedung Jakarta ya, router Jakarta. Kita buka router Jakarta, di sini kita buat topologinya. Nah, kita mode CLI nih. Nah, konfigurasi di router Jakarta biasa kita ubah dulu namenya, configure terminal. Ini kita ubah dulu jadi apa nih? Router RTR JKT Jakarta. Nah, di sini karena ada dua interface aja ya, interface Fastnet 0/1 sama serial 000. Nah, nanti kita konfigurasi IP-nya ya. 0/1 sama serial 00. Nah, yang paling penting ada kalian lihat di topologinya nih. Ya, takutnya nanti soalnya tidak sesuai dengan topologi portnya ya, nanti salah konfigurasi. Kita masuk ke Fastnet 0/1. Kita hidupkan, di sini masih merah ya, dengan perintah no shutdown. Nah, ini dia langsung hijau. Kemudian masukin IP-nya 192.168.30.1. Selanjutnya kita konfigurasi serial 00 ya. Interface serial 0/0/0 no shutdown, kita hidupkan kembali dan di sini sudah hijau. Selanjutnya kita konfigurasi IP-nya ya, yaitu 20.20.2. IP address 20.20.20.2 menggunakan /24.255.255.0. Kita tampilkan lagi doso IP interface brief. Nah, IP-nya udah sesuai belum nih? Oke, sudah ya, Fastnet 0/1 30.1 20.20.2. Oke. Selanjutnya ini kira-kira bisa saling terhubung kan nih gedung Bogor A sama switch yang di gedung Jakarta. Nah, kita masukin IP-nya dulu ya, 192.168.10. Nah, ini terserah hostnya. Ini 2 aja deh biar dekat. Dan gateway-nya berapa? 192.168.10.1. Karena kan tadi kita konfigurasi di interface ini ya, 10.0/1 ini kan berarti mengarah ke sini. Ini kan 10.1. Ini menjadi gateway yang ada di jaringan menuju ke switch ini. Kalau kita configure 10.254 ya, nanti gateway-nya kita ketik di sini 254 ya. Oke, kita close. Selanjutnya konfigurasi yang di PC gedung Depok ya, 192.168.20.2 192.168.20.1 tadi kita config 1. Kemudian yang di komputer gedung C 168.30.2 ya. Selanjutnya yang di gateway-nya 30.1. Oke. Selanjutnya kita ping, coba berhasil nggak nih kira-kira ke gedung C. Ping ke B dulu deh, ke Depok dulu, 192.168.20.2. Oh, masih unreachable ya, destination host unreachable atau masih RTO, nggak ditemukan ini jalurnya nih. Kenapa? Karena belum ada routingnya, atau dicoba sekali lagi. Oh, nggak bisa ya. Atau ke Jakarta. Jakarta apalagi 30.2. Sama. Kenapa nggak bisa? Karena kita belum routing, belum ada rute agar nantinya Bogor ke Jakarta itu harus lewat mana, terus melalui apa. Oke, sekarang kita routing, konfigurasi routing statiknya ya. Ini terserah mau dari mana aja, tapi saya di sini dari router Depok aja dulu. Nah, untuk konfigurasi routing itu kalian harus ada di mode global konfigurasi. Ya, kalian juga harus tahu nih mode-modenya agar kalian itu mudah menjalankan perintahnya. Nah, untuk
prosedur konfigurasinya itu adalah perintahnya IP root. Nah, IP root, kemudian IP yang dituju, jaringan yang dituju. Kita jaringan ke yang gedung switch gedung Bogor A dulu ya. Berarti ini berapa jaringannya? 192.168.10.0. Jadi nanti yang dipakai itu adalah networknya. Ya, selanjutnya masukin subnet max-nya. Nah, ini dia harus lewat apa nih? Via apa? Melalui mana? Nah, agar dari jaringan di gedung Depok ini bisa terhubung ke switch yang gedung Bogor ini, gedung Bogor A ini, maka dia harus lewat mana nih? Harus lewat sini dulu, enggak kan? Maka dia harus lewat ini kan, terbogor yang ini. Jadi kita masukin untuk menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan Nextcube ya. Berarti kita masukin nih 10.10.10.2 yang ini nih, 10.10.10.2. nih kita masukin. Nah, selanjutnya kita buat rute yang menuju ke Jakarta nih, jaringan yang Jakarta gedung A ini. Sama IP root 192.168, ini cuman beda jaringannya ya, 30.0. Masukin subnet max-nya 10 salah. Beda. Ini kalau misalkan mau ke Jakarta kita harus lewat 20.20.2. Wah. Titik 2 ya, harus lewat sini ya. Nanti diarahinnya ke sini. Nah, selanjutnya kita lihat show IP route. Nah, untuk perintah IP route ini adalah untuk melihat routing table. Routing table itu segala informasi mengenai routing yang ada di router kita. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri nih untuk informasi kode-kodenya. C itu connect, S itu static, I itu IGRP. Ini kan routing dinamis nih, IGRP, RIP, BGP ya. Di sini ada mobile, kemudian EGRP, OSPF itu kan routing dinamis ya. Nah, kalau routing statik kan kita menggunakan routingnya statik, maka nanti di sini kodenya S statik. Nah, kita lihat bisa di sini nih, S ya. Nah, ini berarti ini routing table-nya. Nah, routing yang kita gunakan adalah statik. Kita lihat di sini, ini IP yang kita tuju 10.0 yang di router Depok ya. 10.0 itu ada di jaringan di Bogor, gedung A. Nah, agar kita mau ke jaringan yang gedung A ini di Bogor, maka kita harus lewat via 10.10.2. Wah, kita bisa lihat nih di routing table-nya itu udah sesuai apa belum. Selanjutnya kita routing yang di Bogor ya. Yang di Bogor. Nah, kita harus ada di mode global konfigurasi. Perintahnya IP route. Nah, ini kan dari sini ya. Maka IP route dia menuju ke jaringan yang di Depok, yang di Depok sini. 92.168.20.0. Kemudian subnet max-nya 0. Nah, dia biar bisa ke jaringan yang di gedung A Depok ini, dia harus lewat mana nih dari Bogor? Dia harus lewat 10.10.10.1 lewat sini nih, port yang ini nih, yang interface ini. Nah, karena kita menggunakan Nextcube, kita menggunakan config-nya IP-nya 10.10.1. Oke, lanjut. Agar kita bisa ke switch yang gedung Jakarta ini, maka di sini kita tinggal ubah tujuannya ya, 30 ya. Ini dia di sini 30. 192.168.30. Kemudian ya sama, dia harus lewat sini juga. Oke, kita enter. Selanjutnya kita tampilkan kembali routing table-nya. Show IP route. Show IP route. Oke, untuk connect-nya emang dia connect 2 interface aja di router Depok ini. Kemudian untuk rutenya yang pertama ke sini ya, 20.0 ini ke jaringan yang di Depok ini, gedung A Depok. Kemudian 30.0 ini yang menuju ke jaringan yang di gedung Jakarta. Oke, lanjut. Kita coba tes dulu kali ya. Kira-kira bisa nggak nih dari gedung Bogor A ini ke gedung Depok A ini? Kita ping lagi sekali lagi. Oke, command prompt.
Nah, kita ping ya, kita lihat di sini. Ke 20 dulu, ke Depok 20.2. Oke, kita coba kira-kira berhasil atau enggak. Oke, berhasil ya. Ini RTO karena masih delay biasanya. Oke, ini berhasil untuk pengujian tes ping-nya ke Depok. Berarti ini udah saling terhubung nih. Tadi kan sebelumnya unreachable ya, destination unreachable, host unreachable. Nah, sekarang sudah reply from IP yang dituju kita dengan ini paketnya yang diterima 4 ya, yang loss itu 0, maka kekirim semua. Selanjutnya ping ke 30.2. Ini kira-kira bisa nggak nih? Salah, 30.2. Oh, masih RTO ya. Masih RTO ya. Padahal di sini itu kita udah buat rutenya, rute yang menuju jaringan yang di Jakarta gedung A ini. Tetapi kenapa di sini RTO? Karena di router gedung A ya, di router di sini gedung A di router Jakarta ini belum di routing juga, jadinya router jaringan yang ada di gedung Bogor ini nggak bisa terhubung ke jaringan yang ada di Jakarta. Makanya kita buat kita rute lagi, kita konfigurasi lagi di mode global ya. IP route, masih ingat IP route, IP yang dituju destination 168.20.0, kemudian subnet maxnya 20.0. Ini jaringan yang ada di gedung Depok ya, di gedung Depok A ini. Nah, untuk menuju ke sini kita harus lewat mana? Lewat ini 20.20.1 itu serial 001 ya. Ini saya udah kasih tanda nih biar memudahkan kita konfigurasi. Udah kasih note lah. Oke, selanjutnya ke 10.10 ke gedung Bogor, yaitu 192.168.10.0. Nah, ini kita ubah. Kemudian ya sama, dia harus lewat 20.20.1 juga. Kemudian kita enter, kita tampilkan lagi doso IP interface brief. Kok doso IP route. Nah, kita lihat di sini statik ya. Connect-nya 2 ya, karena interface-nya 2. Kemudian routingnya 2 menuju ke Bogor sama ke Depok melalui 20.20.1. Nah, selanjutnya dicoba nih yang tadi mengeping RTO, sekarang bisa atau enggak. Oke, berhasil ya, karena udah di routing ke dua-duanya. Oke, selanjutnya coba ping dari router Depok, ping 192.168.10.2 ya. Ini berhasil. Selanjutnya ke Jakarta, yaitu 30 ya, 30.2. Oke, berhasil. Berarti ini udah berhasil nih konfigurasi routing kita. Sekarang yang dari Jakarta ya, pasti sudah berhasil sih. Kalau misalkan dari Jakarta aja, dari Bogor atau Depok aja bisa ke Jakarta. 10.2 ini berhasil. Selanjutnya 20.2. Nah, ini berhasil lah. Berarti ini sudah berhasil untuk konfigurasi routingnya. Nah, kita menggunakan routing statik ya. Jadi antara gedung di Bogor ini, jaringan di gedung Bogor ini dengan jaringan yang ada di Jakarta maupun di Depok udah bisa terhubung satu sama lain. Jadi maksudnya dari routing statik itu jaringan yang dituju itu udah ditentukan oleh kita tujuannya harus lewat mananya. Maka untuk cara kerjanya adalah nanti kalau misalkan dia pengujian dari Bogor, jaringan Bogor ini menuju ke Jakarta, maka nanti PC bakalan request ke router. Nah, router nanti bakalan menanyakan di routing table ini, agar misalkan contoh, kalau saya mau ke Jakarta itu saya harus lewat mana dulu ya. Nah, nanti ditentuin di sini karena udah ditentukan oleh kita, udah dikonfig oleh kita jalurnya. Kalau kamu mau ke Jakarta, maka kamu harus melalui 10.10.1 atau Fastnet 1 di sini.
Nah, mungkin itu aja dari routing statik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus belajarnya, semangat terus ngopreknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.